Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali dengan saya Soma, narasi podcast tunggal saya ya. Saya kali ini akan menyoroti tentang hal yang sangat hal khilafiyah yang diperdebatkan oleh ulama ya. Dan ini adalah tentang dari MU ya. Kita langsung bacakan. Ini sangat ekstrim. MU lagi muhammadiyah.co.id ya. Sebelumnya kenapa saya membahas tentang ini? Karena ada orang yang ngomong 40 hari 70 hari kematian, terus ngomong mereka kasihan kalau tidak diadakan 40-70 harian. Kita akan bahas hal yang sangat dihindari ya. Ya legowo saja ini untuk MU ya, untuk masyarakat MU saja. Saya akan membacakan. Tim Fatwa Agama berpendapat bahwa bacaan Al-Quran, baik itu surat Yasin maupun surat lain yang dihadiahkan untuk si mayit, tidak sampai pahalanya kepadanya karena beberapa alasan antara lain. Wais, keren nih kayaknya nih. Kenapa saya ngomong dulu kenapa saya membahas tentang ini? Karena ini di sisi orang MU juga sangat dihindari untuk diomongin. Pertama, ini saya akan ngomong. Pertama, tidak terdapat ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melakukannya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh balasan di akhirat, melainkan apa yang diusahakannya sendiri ketika masih di dunia. Firman-Nya, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran surat An-Najm 53, 38, 41 sampai 41. Dalam ayat yang lain adalah berfirman, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang diusahakannya. QS yang dikerjakannya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-286. Allah juga berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran surat Al-Mudatsir 74 38. Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i dan pengikutnya mengambil kesimpulan hukum bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai jika pahalanya dihadiahkan kepada mayat. Itu Imam Syafi'i. Hal ini karena ia bukan amal dan jerih payahnya. Ketika seorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika seseorang mati maka amalnya akan berhenti kecuali 3 amalan: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberi peringatan agar kita tidak melakukan hal yang tidak ada tuntunannya. Hadis tersebut berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengadakan sesuatu yang dalam agama kita yang tidak berasal darinya, maka perbuatan itu ditolak. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718.
Kedua para sahabat tidak melakukan hal itu karena memang tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan hadis. Zaman sahabat loh ini ya. Ketiga, tidak bisa dipastikan apakah ketika seorang membaca Al-Quran itu mendapat pahala sehingga ia menhadiahkan pahala tersebut kepada orang lain atau tidak. Tidak bisa dipastikan. Keempat, menganut pendapat sampainya pahala bacaan kepada orang lain seringkali berakibat negatif. Itu orang yang kurang beramal saleh mengharapkan hadiah pahala dari orang lain. Sangat betul sekali. Ya, assalamualaikum. Kita ke sampai mana kita? Keempat, menganut pendapat sampainya pahala bacaan kepada orang lain seringkali berakibat negatif, yaitu orang yang kurang beramal saleh menghadapkan hadiah pahala dari orang lain. Iya, ini sangat rancu. Ini saya tambahkan, itu sangat rancu. Sangat rancu sekali. Nanti setelah artikel ini saya akan menjelaskan. Adapun mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu ada tuntunannya. Doa orang yang beriman, orang-orang yang beriman diterima oleh Allah dan pahalanya akan sampai kepada mayit jika ia beriman beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala beriman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Rabb, kami beri ampunan kami dan saudara ya Rabb, kami beri ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan jangan Engkau memberikan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Surat Quran, surat Al-Asr 59 ayat ke-10. Selesai menguburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di sisi makam seraya bersabda, hendaklah kalian memohonkan ampun bagi saudara kalian dan mohonkan keteguhan hati baginya, karena sekarang dia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3221. Beliau juga mengajarkan doa ketika menziarahi kubur. Ya, kecil sekali ini. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kesejahteraan atas kalian wahai para penghuni kubur dari orang-orang mukmin dan muslim. Sungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Kami memohon afiat kepada Allah bagi kami dan kamu sekalian. Hadis riwayat Muslim nomor 104. Memperhatikan alasan-alasan di atas, maka lebih baik kita tidak melakukan yang tidak ada tuntunannya dan mencukupkan diri dengan yang jelas pada tuntunnya, yaitu mendoakan orang yang meninggal dunia. Dalam Alkitab Al-Umhab bab as-sadaqahnya orang yang hidup dari mayit 4126 Da'arul Ma'arifat Birut disebutkan Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami dengan imla bahwa beliau berkata, mayit akan mendapatkan pahala dari perbuatan orang lain dalam 3 perkara, yaitu haji yang ditunaikan untuk mayit, badal haji, bisa itu, atau yang disedekahkan atas namanya, atau yang dibayarkan dan doa. Adapun selain itu berupa salat dan puasa, maka pahalanya hanya untuk pelakunya, tidak untuk mayit. Ya, ini harus diterangkan lagi nih. Haji, kalau badal haji bisa sampai itu ada dasarnya, ada hadisnya. Ada yang disedekahkan atas namanya atau yang dibayarkan, dan doa yang disedekahkan atas namanya atau yang dibayarkan, dan doa.
Ada sedekah, ada apa selain itu? Udah salat dalam kitab musyawarah orang hidup mayit. Kok yang terakhir ini kok seperti ini ya? Ya kita bahas satu persatu ya. Ya, ini adalah bahasan saya yang sangat dihindari semua orang untuk membacakannya ya. Ada sholat, ada apa namanya?